Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Di sini pihak panitia memberikan kesempatan kepada hadirin yang mau bertanya secara langsung sebanyak 5 orang. Untuk penanya yang pertama akan diberikan hadiah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Meruqyah masjid. Nah, sebenarnya pertanyaan ini ya bisa saya katakan sesuatu yang langka sebetulnya ya. Karena masjid itu sendiri adalah rumah Allah yang di sana sering dibacakan Al-Quran, dilakukan ibadah padanya, kemudian berbagai ritual yang disyariatkan dilakukan di dalamnya, sehingga untuk diruqyah kelihatannya bukan sesuatu yang tepat. Karena ruqyah itu sendiri adalah membacakan Al-Quran. Dan masjid itu bukan punya pribadi, punya kaum muslimin. Siapapun boleh berada di dalamnya, dari kalangan muslimin, baik itu manusia ataupun jin. Karena ini adalah rumah Allah, bukan hak pribadi. Siapapun boleh tinggal menempati masjid, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Jadi kalau dilakukan padanya ruqyah, saya tidak tahu apa kepentingannya. Nah, jadi kurang tepat rasanya. Wallahu a'lam. Kemudian
Barangkali kalau masjid ingin diperbaiki kondisinya secara maknawi ya, artinya hal-hal yang sebaiknya dihindarkan dari masjid, yang itu perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, ya, hendaknya menyesuaikan masjid itu dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di masjid yang seperti ini, ya, masjid itu bersih, steril dari misalnya tulisan-tulisan kaligrafi, karena tulisan-tulisan kaligrafi itu menyibukkan orang-orang yang sholat dari sholatnya, mengganggu kekhusyuan. Ya. Apalagi kalau gambar-gambar yang merupakan gambar makhluk hidup, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menggambar. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat gambar yang dicela adalah gambar makhluk hidup. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini yang semestinya dilakukan untuk masjid, menjaga ketenangan orang sholat, kemudian menyingkirkan hal-hal yang tidak pantas berada di masjid, ya, termasuk misalnya masjid itu memberikan aturan-aturan untuk anak-anak kecil supaya tidak mengganggu orang sholat. Nah, hal-hal ini bermanfaat. Tapi kalau ruqyah, saya tidak tahu. Pentingan ruqyah itu dilakukan untuk masjid. Yang ada tuntunannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah itu dilakukan pada rumah seseorang. Apabila dia mendapatkan rumah itu banyak gangguan jin, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan untuk membaca surah Al-Baqarah, ya, untuk mengusir gangguan-gangguan jin tersebut. Nah, itu. Tapi kalau masjid, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Masjid ini dan masjid yang apa? Sekali beberapa orang yang ada bisa menunjukkan masjid yang apa? Artinya diruqyah dengan cara apa? Ya. Ya. Berarti yang dimaksud yakni bukan ruqyah dalam pembahasan kita. Sebetulnya begini, kalau masjidnya sih nggak sakit insya Allah, karena masjid itu rumah Allah. Artinya yang jadi permasalahan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masjid. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, kemudian menjauhkan dari masjid hal-hal yang tidak pantas berada di masjid. Kalau masjidnya, masya Allah, baitun min buyutillah. Ya. Kalau seperti yang dijelaskan, maksudnya itu ya sudah kita terangkan tadi. Memang semestinya demikian. Masjid disterilkan dari hal-hal yang melanggar ataupun yang mengganggu orang-orang melaksanakan ibadah di dalamnya. Dan itu banyak sekali. Baik yang terkait dengan fisiknya masjid atau yang terkait dengan orang yang berada di dalam masjid. Nah, tapi itu pembahasannya nanti pembahasan masalah masjid ya. Tidak terkait langsung dengan masalah ruqyah. Barakallahu fiik. Nah, Pak Darimi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau malam hari apa? Jadi begini,
Barakallahu fiik. Gangguan yang seperti ini kemungkinannya tetap ada dua. Ima gangguan mungkin karena penyakit secara fisik, ada sesuatu dari anggota badan yang merasakan sakit, atau ada kemungkinan bahwa itu adalah gangguan jin. Dua kemungkinan ini ada. Tetapi untuk dua kemungkinan ini tidak mengapa kita melakukan ruqyah. Baik yang gangguannya itu secara fisik, dia merasakan sakit di salah satu anggota badannya, nggak masalah kita ruqyah, karena Nabi SAW mengajarkan doa-doa, bacaan-bacaan yang bisa kita baca untuk penyakit apapun yang kita rasakan di tubuh kita. Seperti yang tadi sudah kita bacakan, meletakkan tangan di tempat yang sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, ya. Kemudian membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Itu umum. Ya, dan doa-doa yang lainnya. Jadi enggak masalah insyaallah. Barakallahu. Silakan. Ya. Itu maksudnya gimana? Memindahkan penyakit atau ruqyah? Dengan cara apa ritual yang dia lakukan untuk memindahkan penyakit? Ya. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, hal yang seperti itu sejauh pengetahuan saya tidak ada di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya ataupun riwayat dari as-salaf. Kemudian hal yang kedua, ada unsur menzalimi hewan. Orangnya sembuh, hewannya sakit. Bayangkan apa haknya dia memindahkan penyakitnya ke hewan itu. Nah, jadi pengobatan yang seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak tertentu, ya, dengan ritual tertentu. Nah, kita perlu tahu ritualnya itu apa. Kita khawatir, ya, praktek-praktek seperti ini biasanya ada sesuatu yang berbau mistik atau syirik. Sebab memindahkan penyakit itu bukan hal yang lumrah, ya enggak? Yang bisa mendatangkan penyakit, yang bisa menolak penyakit. Sampai dikatakan di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya penularan penyakit. Kata beliau, la adwa wala tiarah. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada pengundian atau tidak ada nasib sial karena sesuatu. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit. Para ulama membahasnya apa yang dimaksud ini. Jadi para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi la adwa, tidak ada penularan penyakit, artinya penyakit itu dengan sendirinya tidak akan bisa membahayakan orang, menular kepada orang lain. Semua itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika ada orang yang dekat dengan orang yang sakit, itu tidak mesti dia akan ikut sakit. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam tuntunan, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi wabah at-ta'un, yakni wabah penyakit yang membuat meninggalnya orang yang mengidap penyakit itu, orang yang berada di sebuah negeri yang tertimpa oleh wabah ta'un dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia keluar dari negeri itu. Ini kaitannya ke sana. Sehingga ketika beliau menegaskan tidak ada penularan penyakit,
Nah, dalam kasus ketika ada sebuah negeri tertimpa oleh wabah penyakit taun, dilarang oleh Nabi untuk keluar dari negeri itu. Karena yang bisa membuat seseorang terkena oleh wabah penyakit bukan karena penyakit itu bisa membahayakan, menular dengan sendirinya. Semua dengan kehendak Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali Allah, sebagaimana tidak ada yang bisa membahayakan kecuali Allah. Orang yang kena dengan wabah itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, meskipun dia satu rumah, satu ranjang, tidak akan kena. Satu tempat makan, tidak akan kena. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam kasus yang ditanyakan, ada orang yang bisa memindahkan penyakit. Nah, ini sebetulnya mengandung tanda tanya besar. Caranya bagaimana? Terus apa ritual yang dia lakukan? Karena hal-hal yang seperti ini sering sekali berbau mistik dan bermuatan syirik. Menggunakan bantuan jin untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, layaknya sihir. Ya, sihir itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ya. Bahkan di dalam pembahasan masalah sihir, sebagian ulama berpendapat bahwa sihir itu bisa merubah zat sesuatu, tetapi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Misalnya manusia diubah jadi kambing gitu kan. Nah, ini bisa dengan sihir menurut sebagian pendapat ulama. Walaupun sebagian menolaknya. Ya. Ala kulli hal, ketika ada praktek dia bisa memindahkan penyakit, ya, kita khawatir ini ada hubungannya dengan sihir. Ya. Karena yang namanya sihir dinyatakan sebagai sihir, ya, sihir itu secara bahasa artinya latufa sababu, apa yang tidak tampak sebabnya. Jadi tersembunyi, tapi dia berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, maka ketika orang melakukan sihir tidak tahu, ya, apa sebabnya, siapa yang melakukannya, tersembunyi. Tapi orang yang terkena oleh sihir mengalami pengaruh daripada sihir itu. Nah, ini juga demikian. Ya. Tidak tahu apa sebabnya, bagaimana caranya, kok penyakitnya bisa pindah. Saya khawatir ini termasuk dari jenis sihir. Dari jenis sihir. Nah, barakallahu fiik. Jadi sihir itu, ya, tidak mesti juga bacaan-bacaannya diambil dari kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Terkadang sebagian sihir menggunakan bahasa Arab, menggunakan penggalan-penggalan ayat. Tapi seperti yang sudah kita sebutkan, ada yang dibalik, ada yang diotak-atik oleh mereka. Karena ini mengandung ikatan perjanjian dengan jin atau setan yang mereka ajak kerjasama. Oleh karena itu, barakallahu fiik, hal-hal yang seperti ini kita khawatirkan berbau mistik atau termasuk dari salah satu jenis sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Dalam ruqyah. Bacaan di dalam ruqyah tentunya seperti layaknya orang membaca Al-Quran. Apabila dia membacanya dengan tartil, dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang runut, jelas, dengan tajwid, semakin bagus bacaannya dengan tartil, semakin baik. Tapi bukan tidak boleh ya, orang yang membacanya dengan tertatih-tatih, terbata-bata juga boleh meruqyah. Karena yang penting adalah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Barakallahu fiik. Orang yang minta diruqyah dan yang kemudian tak salah kalau tidak benar salah itu mereka itu karena mereka tidak dikas dan dia itu karena mereka penjabuhan dalam hati. Sementara kondisi hari ini sebagian orang itu ada yang minta diruqyah. Terus setelah diruqyah mereka memberikan sesuatu biar kita tempatnya kalau sampah gitu. Satu bekam. Ya, akan bekam gitu. Kalau mereka tidak bisa dan dikasih
Kalau dikasih, ya diterima aja. Nggak ada masalah. Bahkan kalau kita meminta sesuatu dari ruqyah itu juga nggak masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang kita sebutkan tadi. Yang jadi masalah adalah ketika ruqyah itu dijadikan sebagai profesi, sebagai mata pencarian, layaknya orang dagang. Ada unsur memberi dan menerima, timbal balik, pertukaran. Nah ini nggak benar. Kalau ada nilai komersial seperti itu, nah ini yang nggak benar. Karena tidak dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya suatu ketika, kalau ada orang minta diruqyah, kemudian kita punya kebutuhan, kita minta untuk sama-sama memudahkan, begitu kan? Memudahkan urusannya tidak masalah. Yang penting jangan memberatkan, jangan memberatkan. Tetap yang paling utama, yang paling sangat dianjurkan di dalam urusan ruqyah, unsurnya atau pondasinya adalah al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Itu yang paling diutamakan. Nah, jadi jangan sampai ada nilai komersial di dalamnya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 5 orang ya? Sudah. Baik. Ada yang lain? Ya. 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 Apanya? Cara meruqyahnya dibacakan ya. Dibacakan saja. Surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Selesai bacakan lagi sampai hilang gangguannya. Ya tidak ada batasan. Yang penting antum merasa nyaman, hilang gangguannya, sudah tidak masalah. Nah, karena yang ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Yang sejauh yang saya ketahui dan saya baca dari keterangan-keterangan para ulama, yang ada adalah di mana seorang yang melakukan ruqyah membacanya ke air, kemudian menggunakannya untuk diminum atau dimandikan. Adapun kemudian untuk rumah disemprot-semprotkan, wallahu a'lam. Kita butuh keterangan. Ini saja praktek yang seperti ini yang dipegangi oleh sebagian ulama dan mereka berdalil dengan sebagian riwayat. Sebagian ulama yang lainnya tidak berpendapat demikian. Karena mereka menganggap tidak ada landasan yang kuat, yang jelas dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Apalagi wallahu a'lam yang disemprot-semprotkan ke rumah tadi. Maka sebaik-baik cara dalam melakukan ruqyah, karena ruqyah ini adalah amalan yang disyariatkan, kita ambil apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu paling selamat. Minimalnya ada ulama yang mendahului kita melakukan hal tersebut. Nah, barakallahu fiik. Itu minimalnya. Dan yang paling utamanya kita hanya mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Nah. Ya. Masalah siapa yang lebih utama, yang meruqyah laki atau perempuan? Kalau pasiennya laki, artinya orang yang terkena oleh kerasukan jin atau yang mengalami penyakit, mengidap penyakit adalah laki, yang paling utama adalah yang mengobatinya laki. Kalau pasiennya wanita, yang paling utama yang mengobatinya adalah wanita. Karena itu lebih aman dari fitnah, lebih selamat kalau dia wanita.
dan boleh laki-laki. Tapi harus menjaga beberapa ketentuan. Seperti misalnya tidak berkholwat. Kholwat itu adalah bersepi-sepi antara seorang pria dengan seorang wanita dalam sebuah ruangan tanpa ada pihak yang ketiga. Yang ketiganya adalah syaitan. Sebagaimana dalam hadis. Ini tidak berkholwat. Kemudian tidak ada praktek sentuh menyentuh. Kemudian berhijab. Jadi meruqyahnya di balik hijab. Ya, cukup dengan membacakan Al-Quran. Cukup dengan membacakan Al-Quran. Kemudian diantaranya akan lebih sangat menjaga apabila wanita itu, ya walaupun tidak sampai satu ruangan, ya ada yang menemaninya dari mahramnya. Ada yang menemaninya dari mahramnya. Nah ini akan lebih baik. Sehingga lebih menjaga dan lebih selamat untuk hati yang meruqyah dan hati yang diruqyah. Sebagian orang mengatakan, oh nggak apa-apa, saya ini sudah nganggap dia anak kok, ya kan? Sebagian bilang, wah itu sudah ibarat saudara saya, nggak mungkin lah. Ya, jangan gitu Pak. Ya, tidak ada orang yang bisa menjamin hatinya. Ya walaupun kita sudah menganggapnya saudara, sudah menganggapnya seperti anak atau seperti ibu atau seperti siapa, ya, para sahabat saja dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mereka bertanya di balik hijab. Itu lebih suci bagi hati-hati mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang suci hatinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menentukan seseorang butuh diruqyah atau tidak? Sebetulnya mudah saja. Kita melihat ada saudara kita sakit, ruqyah. Ya. Kita melihat saudara kita sakit, kita ruqyah. Dasarnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, hendaknya dia melakukan itu. Jadi ketika kita melihat saudara kita ada yang sakit, tidak mesti ya sakitnya itu kerasukan jin. Pembahasannya lebih umum. Sakit apapun juga. Ya. Karena seperti yang kita bahas tadi bahwa membaca ruqyah, ya, itu baik kepada penyakit jiwa atau penyakit fisik. Ya. Ya kalaupun kita tidak membacakan Al-Quran, bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi mengunjungi ada sahabat yang sakit. Itu termasuk ruqyah. Ya, karena ruqyah itu artinya membacakan sesuatu yang memintakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Ya, apakah itu Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada orang sakit panu, ya kan? Bacakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ruqyah. Letakkan tangan di, ya kalau dia nggak marah kan gitu. Ya kita harus melihat kondisinya, jangan sampai orang tersinggung. Artinya penyakit apapun bisa diruqyah. Ketika kita ingin memberi kemanfaatan kepada saudara kita, ya, dan dia merasa nyaman dengan itu, silakan. Apapun penyakitnya, apapun penyakitnya. Barakallahu fiik. Kalau sakit hati lain lagi tuh. Kalau sakit hati minta maaf. Seorang yang ketika hidupnya pernah pasang susuk dengan harapan tubuhnya lebih kuat dan ketika tua sakit parah bertahun-tahun nggak mati-mati. Sangar nih pertanyaannya. Apa ini juga akibat gangguan jin? Ya pada umumnya
orang yang memakai susuk dengan bantuan jin. Ya. Dengan bantuan jin. Kalau tanpa bantuan jin, apa hubungannya susuk yang dia pasang kemudian bisa tubuhnya sehat? Kuat. Ya, susuk itu kan biasanya bentuknya benda ya. Maka pada umumnya susuk itu menggunakan bantuan jin sehingga kelihatan lebih kuat, kelihatan lebih cantik atau lebih tampan. Semua itu dengan bantuan jin. Ya. Nah, kalau seandainya kemudian dia sakit-sakit ketika di akhir umurnya, ya tidak jauh kemungkinannya bahwa ini juga akibat dari perbuatannya tersebut. Ya. Nah, akibat dari perbuatannya tersebut. Penyakitnya bukan jin yang bisa mendatangkannya. Penyakitnya tetap datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkehendak demikian. Ya, tapi lewat apa yang dilakukan oleh jin itu. Ya, jadi bukan jinnya yang membahayakan, semua dengan kehendak Allah, tetapi jin itu adalah sebagai sebabnya, akibat dari perbuatannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau dia ingin sembuh dari kondisinya yang seperti ini, ya, meskipun tidak harus mati, ya, karena di sini pertanyaannya kok nggak mati-mati kan gitu. Ya, jadi nggak mesti harus mati. Dia diberi kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia bertaubat, ya, dia tinggalkan perbuatan datang kepada dukun, menggunakan bantuan dukun, memakai susuk yang di sana ada hubungannya dengan bantuan jin. Ini insya Allah akan membuatnya sembuh. Ya. Dia buang susuknya, taubat kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan dia akan sembuh dan diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan memang sebagian penyakit itu dilakukan oleh jin untuk manusia yang melakukan praktek sihir atau yang menggunakan sihir atau media-media seperti itu, semakin tergantung, ya, tergantung hatinya dengan jin-jin, sehingga semakin melakukan perbuatan syirik, semakin tenggelam di dalam keyakinan yang menjauhkan dia dari Allah. Nah, bahkan sebagian justru disengaja dilakukan oleh dukunnya sendiri, ya, biar orang itu datang ke dia dan melakukan praktek-praktek sihir atau praktek-praktek perdukunan. Nah, Ustaz, bagaimana biasanya ruqyah dekat dengan bekam? Bagaimana hukum bekam? Dan bolehkah ruqyah bekam dalam keadaan berpuasa? Barakallahu fikum. Wa anta barakallahu fik. Baik. Adapun hukum bekam adalah perbuatan yang diperbolehkan. Ya. Tidak ada larangan untuk melakukan bekam. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Itu pun para ulama khilaf. Apakah orang yang berbekam itu puasanya batal atau tidak? Yang lebih dekat wallahu a'lam bishawab, bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian pembahasan lain dalam masalah bekam yang disebutkan di dalam hadis, yang tercela dari bekam itu adalah upahnya. Ya, upahnya. Jadi mengambil atau punya usaha dari hasil bekam itu termasuk hasil yang tidak baik. Nah, hasil yang tidak baik, hukumnya makruh. Ini wallahu a'lam bishawab.
Apakah termasuk ruqyah jika membacakan sholawat atau surat Al-Fatihah dan yang lainnya kepada anak yang belum bisa berbicara atau berjalan, terutama pada hari Jumat? Iya. Ya tidak mengapa kalau anak itu belum bisa berbicara ataupun belum bisa berjalan karena ada sesuatu gangguan penyakit pada dirinya, untuk dibacakan kepadanya ruqyah. Karena ruqyah itu umum. Ya, kepada penyakit apapun juga boleh kita bacakan. Karena seperti doa yang dibacakan oleh Nabi tadi, Allahumma atau Rabban nas adhibil ba's, ya, wahai pemilik manusia, hilangkan penyakitnya. Jadi maknanya umum. Isfi anta syafi, la syafi illa anta, syifa'un la yughadiru alaihi saqama. Ya Allah, sembuhkanlah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi doanya yang diajarkan oleh Nabi itu umum untuk semua penyakit. Ya, termasuk yang ditanyakan ini, anak belum bisa bicara mungkin karena ada sesuatu yang mengganggu di fisiknya sehingga dia telat bicara, atau anak yang lambat berjalan karena kelemahan pada fisiknya, kemudian kita ruqyah supaya dia cepat bisa berjalan, diperbolehkan. Yang menjadi masalah ketika ditanyakan di sini bahwa ruqyah itu dibaca pada hari Jumat. Dibaca pada hari Jumat. Nah, ini butuh dalil. Kenapa kita mengkhususkan bacaan ruqyah itu hanya pada hari Jumat? Apa dalilnya? Ketika tidak ada dalil, barakallahu fiik, maka lakukan ruqyah tanpa harus mengkaitkan dengan hari Jumat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ada perbedaan dari para ulama tentang cara meruqyah dengan menuliskan ayat Quran pada daun, lalu tulisan itu dihapus dengan air, lalu airnya diminum, apakah sama? Apakah sama tetap diperbolehkan meski tidak mengandung syirik dengan cara di atas apabila si peruqyah menulisnya di tubuh pasien, namun tulisan itu berupa lafaz Allahu Akbar? Bagaimana Ustaz? Nanti jadi tato Islam gitu. Ya, tulisannya Allahu Akbar. Preman muslim. Preman. Allahul musta'an. Beda masalah yang kita angkat tadi dengan masalah ini. Ya. Pertama, masalah yang tadi kita angkat itu memang ada pembicaraannya di kalangan salaf. Ya. Sebagian sahabat berpendapat dengan bolehnya melakukan hal itu. Ya. Ada salaf di sana. Meskipun tidak ada pembahasan dari sunnah Rasulullah SAW, tapi ada salaf. Paling tidak ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian, meskipun demikian, tadi telah kita terangkan bahwa sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi SAW. Yang paling utama adalah tidak melakukannya karena tidak ada tuntunan Nabi. Ketika ada yang melakukannya, ya silakan saja, ada salafnya. Karena ada salafnya, ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Terus ditambahi, perbuatan itu juga tidak mengandung syirik. Jadi tidak semua yang tidak mengandung syirik kemudian bisa dilakukan. Tidak mengandung syirik itu salah satu syarat yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian ada hal lain yang harus diperhatikan. Pertama, tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya, masalah menulis Allahu Akbar di tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada juga dari kalangan salaf, para ulama. Ya. Yang ketiga, walaupun tidak mengandung syirik, tapi mengandung pelecehan.
Bagaimana mengandung pelecehan? Nah, kalau ditulis di tubuh Allahu Akbar, kamu keringat, ya kan? Itu bentuk pelecehan. Kamu keringetan, bau kan gitu. Kemudian juga kamu masuk kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi mengandung hal-hal yang negatif sifatnya. Oleh karena itu, tidak melakukan yang demikian adalah yang paling selamat. Jadi dalam hal ruqyah, hendaknya kita kembali saja kepada apa yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau. Maka ini yang paling selamat insya Allah. Nah, tidak usahkan menulis Allahu Akbar ya di badan. Masalah menggantungkan. Jadi menuliskan ayat gitu, ayat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian digantungkan di bagian tubuh untuk menjaga dari penyakit. Ini diperselisihkan oleh para ulama dan pendapat yang paling dekat yang dikuatkan oleh para masyayikh, diantaranya oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, adalah tidak melakukan yang seperti itu. Ya, di antara alasannya kenapa tidak melakukan yang seperti itu, karena itu bisa membuat ayat-ayat tersebut dilecehkan. Ya, dilecehkan dari sisi mungkin saja orang yang memakainya masuk ke tempat-tempat yang kotor, atau dia lupa dia meletakkannya di tempat yang tidak layak. Padahal di situ tertuliskan ayat Al-Quran atau ada nama Allah di dalamnya. Ya. Lagi pula ayat-ayat Al-Quran itu tidak diturunkan untuk digantung, tetapi untuk dibaca, dihafal, ya. Atau kalau ingin berobat, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dibaca, sehingga orang yang berobat dengan ayat Al-Quran itu ada nilai ta'abbud, ibadah di dalamnya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak melakukan ini adalah perkara yang paling selamat insyaallah. Bagaimana hukum ruqyah dengan memutar kaset ayat-ayat ruqyah? Bisa jadi karena tidak adanya orang-orang di sekitarnya yang tidak berkompeten dalam melakukan ruqyah atau kondisi-kondisi lainnya. Ya, boleh saja dia memutar ayat-ayat ruqyah. Ya. Tetapi yang paling terbaik hendaknya dia membiasakan diri untuk meruqyah dirinya sendiri. Seperti yang kita katakan tadi. Ya. Manfaatnya bukan saja dia mengobati dirinya dengan bacaan yang dia baca, tetapi juga dia membentengi. Jadi jin itu, ya, ketika dia masuk atau merasuki tubuh seseorang, itu karena ada kelemahan pada tubuhnya. Ketika dia lalai dari Allah, ketika dia lengah dari zikir, dari membaca doa, maka masuklah jin ke tubuh seseorang. Ya. Nah, ketika dia membentengi diri dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah, kelemahan itu tertutupi sehingga dia terhindarkan dari kejahatan jin. Ya, jin yang ada di dalamnya semakin lama akan semakin terdesak. Artinya dia akan keluar karena tidak nyaman, tidak enak baginya ketika tubuh itu adalah tubuh yang sering membaca zikir, sering membaca doa, sering membaca Al-Quran, sering mendekatkan diri kepada Allah. Jin yang akan masuk juga tidak mendapatkan ruang. Dia akan masuk ke dalam tubuhnya ketika dia memiliki benteng pada tubuhnya dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jadi jangan membiasakan diri bergantung dengan ruqyah orang lain. Biasakanlah bergantung dengan diri sendiri untuk meruqyah, sehingga punya kekuatan diri jauh daripada gangguan syaitan, bukan karena ada orang lain yang meruqyah kita, tapi karena memang diri kita kuat dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dia tidak terikat dengan keberadaan orang yang diruqyahnya atau tidak ada.
Adapun kemudian dia ingin menyelingi hal tersebut dengan memutar kaset ayat-ayat ruqyah, nggak masalah. Dan sebaiknya ketika dia memutar kaset ayat-ayat ruqyah itu dalam keadaan dia memperhatikannya, mendengarnya. Ya. Karena perintah di dalam Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah, fastami'u lah, dengarkan dengan perhatian. Ya, dengarkan dengan perhatian. Hendaknya dia mendengarkan, memperhatikan sehingga ada pengaruhnya. Ya. Dan ini bukan saja bagi orang yang dalam praktek ruqyah, tapi bagi siapapun yang menyetel murattal Al-Quran, hormatilah Al-Quran itu. Jangan kita menyetel Al-Quran kemudian kita dalam kesibukan yang tidak memperhatikan Al-Quran. Apalagi kita sibuk di dalam pembicaraan-pembicaraan yang kita tidak mendengarkan Al-Quran tersebut. Ya, orang ayat dibacakan, ya, yang membacakan Al-Quran di dalam kaset itu panjang bacaannya secara tartil, gitu kan? Kemudian kitanya sibuk dengan pembicaraan lain, ya, bahkan mungkin sebagian sampai ketawa, ketiwi. Ini tidak menghormati, ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang Allah katakan fastami'u lah, maka dengarkan dengan perhatian kepadanya. Baik. Apakah laki-laki impoten bisa diruqyah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Semuanya kembali kepada pembahasan tadi. Ya, semuanya kembali kepada pembahasan tadi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau ada suatu penyakit, kan kemungkinannya ada dua. Itu penyakit secara fisik atau gangguan jin. Orang impoten juga seperti itu. Ya. Ada yang impotennya karena memang dibuat oleh jin, ditutup salurannya oleh jin, ya, sehingga tidak bisa ereksi, atau memang penyakit gangguan fisik, ya, atau gangguan secara psikologis. Semua itu bisa diobati dengan ruqyah, bisa diobati dengan ruqyah, karena ruqyah ini sebagaimana yang kita bahas, ya, bisa dilakukan dalam semua penyakit apa saja. Tidak ada batasannya. Penyakit apa saja, fisik ataupun non fisik. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti cara yang lain. Ya. Nah, caranya dibacakan. Ya. Misalnya dia membaca seperti yang diajarkan oleh Nabi tadi. Ya. Bismillah, Bismillah sebanyak 3 kali, kemudian membaca a'udzu bi'izzatillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, atau doa-doa yang diajarkan Nabi yang lainnya. Kalau memang itu dari gangguan jin, bisa dia baca, ya, dia bacakan pada dirinya, ya, dia bacakan pada dirinya al-mu'awwidzatain, yang intinya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disihir, ya, Nabi pernah disihir, jadi beliau ketika disihir, beliau berkhayal, ya, atau ditampakkan kepada beliau seolah-olah beliau sedang menggauli istrinya, padahal tidak. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajari ruqyah oleh malaikat Jibril, yaitu membaca al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian juga diberitahu letak buhulnya oleh malaikat Jibril yang ternyata berada di dasar sumur. Ya, yang kemudian buhul itu dimusnahkan, buhul itu dimusnahkan dan hilanglah pengaruh sihir itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karyawan kami sering kesurupan di tempat kerja. Bagaimana solusinya supaya tidak terjadi kembali? Ya, solusinya tempat itu dibacakan saja surat Al-Baqarah. Ya,
Kemudian karyawannya satu-satu dikasih buku zikir. Ya, banyak kan buku zikir yang sahih ya, seperti misalnya Hisnul Muslim atau yang lainnya. Suruh mereka membentengi diri mereka dengan zikir-zikir. Ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir mau makan, sudah makan. Ya. Jadi ajari mereka untuk membentengi diri mereka dengan zikir. Insya Allah, ya, orang yang membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah, dia jauh daripada gangguan syaitan. Nah, barakallahu fiik. Dalam proses ruqyah seseorang yang kesurupan, apa dibolehkan berbicara dengan jin yang menampakkan diri pada tubuh korban? Ini tadi sudah kita bahas ya, di mana dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak banyak berdialog dengan jin. Beliau hanya mengucapkan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah, maka jin itu keluar. Jadi sebetulnya dalam ruqyah itu kan tujuan kita meruqyah apa sih? Kita mau cari informasi, ya, mau dijadikan sebagai media dialog antara kita dengan jin, atau untuk menyembuhkan orang itu. Maka ketika ruqyah itu dilakukan yang tujuannya adalah menyembuhkan orang yang sedang kerasukan jin, ya secepatnya, agar orang itu disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena letak kemanfaatan orang tersebut dengan ruqyah adalah ketika dia sembuh. Nah, dan banyak berdialog dengan jin seperti yang sudah kita jelaskan, ini adalah perkara yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena keberadaan jin yang ghaib, yang tidak bisa kita ketahui dia jujur atau tidak jujur, dia benar atau tidak benar. Apakah jin bisa membunuh manusia? Apakah jin bisa membunuh manusia? Bisa? Jin bisa membunuh manusia. Sebagaimana manusia juga bisa membunuh jin. Sebenarnya jin itu, barakallahu fikum, mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula membahayakan kecuali dengan seizin Allah. Ya. Sehingga tidaklah mereka mempunyai kekuatan super yang berlebihan seperti yang digambarkan di dalam banyak film horor. Ya. Datang dalam bentuk yang mengerikan, kemudian dia bisa berbuat apa saja kepada kita. Sebenarnya antara jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah. Dan jin itu akan semakin berani kepada manusia ketika manusia takut kepadanya. Makanya jin selalu berupaya menakuti manusia. Padahal mereka tidak bisa membahayakan manusia kecuali dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dahulu ada sekumpulan manusia yang mereka berlindung dengan sekumpulan dari jin, maka jin itu menambahi mereka rasa takut. Ya. Oleh karena itu kita dilarang berinteraksi dengan jin. Ya. Dilarang berinteraksi dengan jin, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif seperti mereka akan menambahi rasa takut kepada kita, kemudian membawa kita kepada hal-hal yang bersifat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab para jin itu, khususnya jin-jin yang jahat, yang dinamakan juga dengan syaitan, itu selalu kepingin menyesatkan manusia. Dan mereka akan bernikmat-nikmat ketika berhasil menyesatkan orang kepada perbuatan syirik untuk menyembahnya dengan menyembelih untuk jin, ya, bernazar untuk jin, sujud untuk jin, atau hal-hal lain. Ya, mereka bernikmat-nikmat dengan pendekatan diri manusia itu kepadanya.
Sebagaimana untuk kompensasi mereka memberikan bantuan kepada manusia yang mendekatkan diri kepadanya. Maka para ulama mereka melarang untuk meminta bantuan kepada jin. Meminta bantuan kepada jin karena itu membawa kepada hal-hal yang nantinya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka juga membahas tentang hukum nikah kawin dengan jin. Meskipun yang lebih dekat adalah pernikahan dengan jin itu tidak dibenarkan. Karena dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan ketika Allah menciptakan pasangan kita, Allah ciptakan azwajan min anfusikum, pasangan dari diri kalian sendiri, artinya dari jenis kalian, yaitu manusia, bukan dari kalangan jin. Nah, lagi pula banyak hal-hal yang dia tidak bisa menanganinya kalau dia menikah dengan jin. Ya bayangkan, Zaid, kapan dia datang, kapan dia pergi. Banyak hal-hal yang nantinya membawa kepada perkara-perkara yang minimalnya tidak baik, terlarang, dan ujungnya paling puncak adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik kepada Allah. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang terkait dengan masalah jin adalah kita mempersempit ruang interaksi dengan jin. Mempersempit ruang interaksi dengan jin. Kecuali dalam bab-bab tertentu yang mengandung kemanfaatan dan itu pun diukur sesuai dengan kadarnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Apa diantaranya? Apa yang mengandung kemanfaatan dalam interaksi kita dengan jin? Dakwah. Ya, Nabi SAW melakukan dakwah kepada kalangan jin. Ya. Kalau dalam rangka dakwah nggak masalah. Ya. Meskipun harus mendatangi perkampungan jin. Kalau memang itu memungkinkan kan gitu. Ya. Dakwah kepada kalangan mereka. Dan pada hakikatnya jin itu juga mereka menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, mereka berada di dalam masjid. Karena mereka itu juga sama seperti kita. Jin itu punya kewajiban untuk melaksanakan syariat. Keberadaan mereka sama seperti keberadaan kita. Cuma kita dengan mereka itu beda alam. Beda alam. Mereka adalah makhluk yang ghaib. Sementara kita tampak. Itu yang membedakan kita dengan jin. Adapun dari sisi yang lainnya sama, tidak ada beda. Semuanya sama, tidak ada beda. Nah, masalah syariat sama, masalah kehidupan. Jadi di kalangan mereka pun dalam kehidupan seperti itu, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat disebut dengan syaitan. Ya, ada yang salafinya, ada yang tidak salafinya, kan gitu. Ya. Dan ada yang lain-lain. Jadi kehidupan mereka sama seperti kita, tidak ada beda. Ya. Tidak ada bedanya. Sehingga tidak perlu kita berlebih-lebihan di dalam menilai jin sebagai makhluk yang luar biasa. Mereka sama, makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Nah, sebagaimana kita tidak boleh menyakiti, mengganggu sesama muslim dari kalangan manusia, demikian pula tidak boleh kita menyakiti dan mengganggu muslim dari kalangan jin. Sebagaimana kita tidak mau disakiti dan diganggu oleh sesama muslim dari kalangan manusia, seperti itu juga dari kalangan jin. Jadi sama. Mereka punya kewajiban seperti kewajiban kita, mereka punya hak seperti hak kita. Ya. Dan ada satu kelebihan lagi buat manusia, yaitu para nabi dan rasul dari kalangan manusia dan tidak ada dari kalangan jin. Dan nabi kita alaihi salatu wassalam adalah rasul kepada dua golongan, kepada jin dan manusia. Nah, barakallahu fikum.
buhul sihir itu bentuknya seperti apa? Bagaimana mengetahuinya dari suatu proses ruqyah? Ya, buhul sihir bisa macam-macam. Ya, ada mungkin bentuknya rambut, ya, rambut. Biasanya bagian-bagian tubuh, ya, rambut atau kuku, potongan kuku, seperti itu. Atau pakaian, ya, pakaian yang pernah kita pakai, ya, yang menempel padanya bau badan kita atau keringat kita. Itu terkadang digunakan oleh mereka, para tukang sihir, para dukun, untuk mensihir orang yang mereka inginkan. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda. Bagaimana cara mengetahui buhul? Ini tidak mudah, tidak gampang. Ya. Di dalam proses ruqyah pun belum tentu kita bisa mengetahui letaknya buhul. Sebab kalau kita tanyakan kepada jinnya, di mana kamu letakkan buhulmu? Kembali kepada masalah yang tadi. Ketika dia menjawab, oh di sana, atau oh di sini, ya, di belakang rumah, di depan rumah, atau di tempatnya si fulan. Kembali pembahasannya ke dalam masalah yang tadi. Dia bisa dipercaya atau tidak? Ya. Makanya tidak jarang ya dalam kenyataannya ketika buhul itu dicari di tempat yang dia tunjukkan tidak diketemui. Ya. Apalagi yang menyimpan buhul itu biasanya adalah si dukun. Buhul itu kenapa disimpan oleh dukun? Buhul itu artinya ikatan. Dia mengikat jin itu pada tubuh orang yang disihir. Maka ada 3 jenis jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jenis yang pertama, jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena iseng. Iseng itu ya dia kepingin masuk aja gitu, nggak ada alasannya. Ini paling mudah untuk dikeluarkan. Dengan ruqyah biasanya cepat keluarnya. Makanya ketika ada orang tiba-tiba jatuh gitu kan, kerasukan, nggak laki nggak perempuan, kalau jinnya itu hanya sekedar iseng, hanya numpang lewat aja ke tubuhnya, biasanya gampang untuk diruqyah dan sembuh. Nggak macam-macam jinnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia masuk ke dalam tubuh seseorang, laki ataupun perempuan, dengan alasan cinta atau benci. Nah, ini agak sulit biasanya. Ini biasanya agak sulit. Jadi jangan sampai didemenin sama jin, gitu loh. Ya. Bahaya itu kalau ada jin yang demen sama antum. Kalau dia masuknya karena cinta atau benci, ini lebih sulit untuk mengeluarkannya. Ya. Untuk mengeluarkannya. Dan yang lebih sulit dan yang paling sulit adalah yang ketiga, yaitu karena sihir. Karena sihir, karena dia diikat dengan buhul oleh sang dukun, oleh si tukang sihir. Maka di antara cara untuk mengeluarkan jin tersebut adalah dengan menyingkirkan, memusnahkan buhulnya. Kalau seandainya tidak diketemui buhulnya, ya sudah bacakan saja. Ya, ruqyah terus, ruqyah terus, ruqyah terus. Ya, kalau dia nggak keluar terus ruqyah, walaupun pada akhirnya mungkin dia bisa mati, jinnya bisa mati dalam tubuh orang tersebut. Nah, jadi jin itu bukan makhluk yang super, nggak mempan, dia apa-apain gitu. Ya dia seperti makhluk yang lain, bisa hidup, bisa mati. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja mereka mempunyai umur yang lebih panjang daripada manusia. Jadi ini, ya kalau sihir memang agak sulit untuk pengeluarannya dengan ruqyah, tetapi bukan berarti tidak mungkin diruqyah saja. Dan orang yang disihir butuh kesabaran. Ya. Dan bagi orang yang disihir, ingatlah bahwa apa yang sedang menimpanya itu bukanlah semata-mata keburukan. Insya Allah kalau dia sabar, kalau dia mau berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dengan sihir yang menimpanya banyak kemanfaatan-kemanfaatan. Pertama, sabaran itu sendiri sudah mendatangkan pahala yang luar biasa, meningkatkan keimanan kepada Allah, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat. Kemudian kalau dia mau mengambil hikmah di dalamnya, dengan dia tersihir seperti itu, ya dianjurkan dia untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya doa, zikir, sholat, ibadah,
itu sendiri adalah kemanfaatan yang luar biasa. Barangkali kalau dia tidak disihir, belum tentu dia seperti itu. Iya. Jadi lihat sisi positifnya. Ya, kemudian dengan dia disihir, maka apabila dia melihat sisi-sisi yang positif sebagaimana yang disebutkan tadi, bisa jadi justru dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebab sihir yang sedang menimpanya. Nah, makanya tingkat yang paling tertinggi bagi orang yang tertimpa oleh musibah adalah orang yang syukur dengan tertimpa oleh musibah. Bagaimana itu? Ya, karena musibah itu mengandung kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan. Terkadang kita lebih banyak mengeluhnya. Padahal kalau kita mau sedikit saja berpikir secara jernih, ya, berpikir secara positif, berbaik sangka kepada Allah, musibah itu memperbaiki kita. Musibah itu memperbaiki kita. Orang yang terkena musibah biasanya lebih gampang dekat dengan Allah. Ya enggak? Betapa banyak orang yang tadinya sebelum tertimpa musibah brengsek. Iya, brengsek. Ya. Begitu kena musibah, Masya Allah, berubah. Tekun ibadah, kalem, ya kan? Gampang dinasehati, ya kan? Terus agamanya lebih baik, berarti kebaikan. Kenapa dia harus mengeluh dengan musibah? Tinggal bagaimana dia melihat musibah tersebut. Nah, ini yang kita nasihatkan kepada orang yang terkena oleh sihir, dia bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hal itu menjadi kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu bukan syaitan ya, jin. Ya. Ya, mereka punya kekuatan-kekuatan itu. Punya kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tapi terkait dengan masalah membahayakan kita atau mendatangkan kemanfaatan kepada kita, semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sama seperti makhluk yang lainnya. Dia tidak punya kelebihan sampai bisa keluar dari kehendak Allah. Semua dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam riwayat-riwayat juga disebutkan bagaimana ya, ada seorang yang bisa membunuh jin. Nah, jadi barakallahu fiik, dalam hal yang seperti ini janganlah kemudian kita meyakini pada jin itu bisa membahayakan, bisa memudaratkan tanpa seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu takut. Orang yang bertauhid kepada Allah tidak perlu takut, enggak kepada jin manusia, enggak juga kepada syaitan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin. Enggak perlu takut. Ya. Nah, ketika kita takut kepada mereka seperti yang dalam Al-Qur'an, fazaduhum rahaqa. Kita akan ditambahi rasa takutnya. Tapi kalau kita tidak takut ya biasa aja. Banyaknya kita itu punya was-was, merasa dihantui oleh perasaan kita sendiri. Bawa batang pisang seperti orang sedang berdiri, ya. Padahal cuma batang pisang goyang-goyang begitu kan. Jadi harus punya kekuatan tauhid. Ahlu tauhid jangan takut sama yang disebut dengan kuntilanak, gundurwo, ya kan? Apalagi ya macam-macam namanya. Nggak perlu takut. Ya. Nah, ya ntar malam didatangi. Mereka itu sama seperti makhluk Allah yang lainnya. Ya, tidak membahayakan kita kecuali dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting kita tidak boleh mengganggu mereka sebagaimana kita tidak ingin mereka mengganggu kita. Kita sudah dibentengi, kita sudah diajarkan hal-hal yang bisa menyingkirkan bahaya mereka. Seperti ayat kursi. Abu Hurairah bisa menangkap jin. Saya ingat sekarang, Abu Hurairah bisa menangkap jin. Apakah berarti, coba bayangkan, apakah mereka makhluk yang sedemikian seperti yang digambarkan oleh film-film itu tidak bisa disentuh? Bisa ditangkap oleh Abu Hurairah sampai dia minta dilepaskan.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh jin, didorong oleh Nabi. Ya, sebagian riwayat menyebutkan dicekik oleh Nabi. Dan kemudian Nabi menyatakan, kalau bukan aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, aku ingin mengikatnya di tiang-tiang masjid sehingga kalian bisa menyaksikannya di pagi hari. Kenapa kita harus takut? Ya, bukan seperti yang dibayangkan itu. Semuanya mereka bisa membahayakan dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Jadi saya ingatkan sekali lagi, hati-hati ntar malam tidak datang izin. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.